Mr. Hari dan teman-teman yang saya cintai. Pada hari ini saya akan membahas tentang Palagan Ambarawa, semangat juang kemerdekaan di bumi Jawa. Palagan Ambarawa merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terpenting dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran yang berlangsung selama 49 hari ini menjadi saksi bisu kegigihan dan semangat juang para pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari pasukan sekutu. Video ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam tentang Palagan Ambarawa, mulai dari latar belakang, kronologi pertempuran, strategi yang digunakan, hingga dampak yang ditimbulkannya. Kemerdekaan Indonesia yang diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak datang dengan mudah. Bangsa Indonesia harus berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaan dari berbagai pihak yang ingin menguasainya, termasuk pasukan sekutu. Salah satu pertempuran heroik yang menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia adalah Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia dengan dalih melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun sekutu juga memiliki agenda terselubung untuk kembali menguasai Indonesia. Hal ini memicu kemarahan rakyat Indonesia yang pada akhirnya berujung pada pertempuran sengit di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berlangsung selama 49 hari dari tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945. Pertempuran ini melibatkan pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman melawan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Letnan Kolonel AWS Newit. Pertempuran diawali dengan serangan pasukan TKR terhadap pasukan sekutu di Ambarawa pada tanggal 20 November 1945. Pertempuran berlangsung dengan sengit dan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Pada tanggal 24 November 1945, pasukan TKR berhasil merebut kembali Ambarawa dari tangan sekutu. Namun, sekutu tidak menyerah dan melancarkan serangan balasan pada tanggal 25 November 1945. Serangan balasan sekutu ini berhasil memukul mundur pasukan TKR dan menduduki kembali Ambarawa. Jenderal Sudirman kemudian menyusun strategi baru dengan taktik gelar supit urang untuk mengepung pasukan sekutu di Ambarawa. Taktik ini terbukti berhasil dan pada tanggal 19 Desember 1945, Ambarawa berhasil direbut kembali oleh pasukan TKR. Dalam pertempuran Ambarawa, Jenderal Sudirman menggunakan berbagai strategi untuk mengalahkan pasukan sekutu. Salah satu strategi yang paling terkenal adalah taktik gelar supit urang seperti yang dijelaskan. Taktik ini melibatkan mengepung musuh dari kedua sisi sehingga pasukan sekutu terjebak dan tidak bisa bergerak bebas. Selain taktik gelar supit urang, Jenderal Sudirman juga menggunakan strategi lain seperti perang gerilya, propaganda, dan diplomasi. Strategi-strategi ini terbukti efektif dan berhasil mengantarkan pasukan TKR pada kemenangan. Pertempuran Ambarawa memiliki dampak yang besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemenangan pasukan TKR dalam pertempuran ini menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu melawan pasukan sekutu yang jauh lebih kuat. Kemenangan ini juga membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia dan memperkuat rasa persatuan Indonesia. Palagan Ambarawa merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini menjadi bukti kegigihan dan semangat juang para pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Semangat juang para pahlawan Ambarawa harus terus dilestarikan dan ditanamkan dalam diri generasi muda agar bangsa Indonesia dapat terus maju dan berkembang. Terima kasih teman-teman yang saya cintai serta guru yang paling saya hormati sekarang ini, Mr. Hari, karena sudah telah menonton video ini. Jika misalkan ada salah-salah kata, tolong dimaafkan atau dimaklumkan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. God bless. Halo semuanya, nama saya Valerie Queen Yulianto dari kelas 9A. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Merah Putih di Manado. Pada 21 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru terdengar oleh rakyat di Sulawesi Utara. Begitu mendengarkan kabar tersebut, mereka segera menyebarkan bendera merah putih di setiap area.
dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang. Pada awal Oktober 1945, tentara sekutu bersama dengan NICA atau bisa disebut Netherlands Indies Civil Administration datang ke Sulawesi Utara. Kehadiran mereka telah merubah suasana di Sulawesi Utara kembali ricuh. Meskipun demikian, rakyat Manado enggan untuk melakukan perlawanan. Akibatnya, Manado berhasil diduduki kembali oleh tentara sekutu dan NICA. Melihat situasi ini, Letnan Kolonel Charles Choes Taulu, pemimpin militer, bersama Sersan S.T. Wisan, menggerakkan pasukan untuk mengambil alih markas pusat militer Belanda. Rencana perebutan ini telah disusun sejak 7 Februari 1946, dibantu oleh seorang politisi kalangan sipil, adalah Bernard Wilhelm Nepian. Puncak penyerbuan terjadi pada tanggal 14 Februari. Namun, sebelum itu, para pemimpin pasukan sudah lebih dulu tertangkap oleh tentara Belanda, termasuk Charles Choes Taulu dan juga S.T. Wisan. Akibatnya, rencana pemberontakan ke tangsi militer Belanda dipindah tugaskan kepada Komando Mambiruntu Kahu, yaitu pemimpin anggota Kenil dari orang Minahasa. Dengan rakyat Manado lainnya, mereka berhasil membebaskan Charles Choes Taulu dan juga S.T. Wisan, serta beberapa pemimpin lain yang tengah ditawan. Ketika semua sudah bebas, pertempuran kembali berlanjut. Puncak penyerbuan dalam peristiwa ini ditandai dengan perobekan bendera Belanda, yang awalnya berwarna merah putih dan biru menjadi merah dan putih. Selain itu, bendera merah putih segera dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Para pemimpin pasukan Belanda juga berhasil ditangkap. Di antaranya adalah Letnan Verweyden, pemimpin tangsi militer, dan Kapten Blom, dan juga pemimpin garnison Manado. Keberhasilan ini telah membuat rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di sana. Tetapi keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Pada awal Maret, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado dengan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Kedatangan mereka ini disambut oleh pasukan Kenil yang berada di pihak Belanda. Kemudian pada 11 Maret, para pemimpin gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda. Pada akhir pertempurannya, para pemimpin diundang untuk melakukan perundian. Tetapi rupanya tujuan utama Belanda adalah untuk menahan mereka, yaitu para pemimpin Sulawesi Utara. Ajakan tersebut merupakan siasat tentara Belanda agar dapat melemahkan para pejuang rakyat Sulawesi Utara. Pada akhirnya, Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara lagi. Kesimpulannya adalah, pada Oktober 1945, rakyat Manado menolak perlawanan dengan Belanda, tetapi mereka masih berjuang untuk bisa menjatuhkan Belanda. Yang dapat dipelajari dari peristiwa ini adalah, meskipun kita gagal, kita tidak boleh menyerah dulu sebelum kita mencobanya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih, God bless you. Halo semua, saya Brilia Filasini dari kelas 9A Tunas Daud akan menceritakan pada video ini tentang pertempuran Medan Area. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang tanggal Medan Area ini terjadi dan selesainya kapan, dan tokoh, latar belakang, kronologi, dan dampaknya. Pertama, pertempuran ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 dan berlangsung hampir 2 tahun, hingga tanggal 15 Februari 1947. Pertempuran Medan Area ini terjadi di sekitar kota Medan, Sumatera Utara. Nah, tokoh-tokoh yang meliputi dalam ini, yang tokoh-tokoh penting adalah terhadap 2 pihak yang terlibat, yaitu rakyat Indonesia dan sekutu. NICA, rakyat Indonesia yang terlibat dalam pertemuan ini berasal dari beragam kalangan, mulai dari pemuda, tentara, hingga tokoh masyarakat. Pertama, Jenderal T.I.D. Kelly adalah komandan pasukan sekutu yang mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober. Ia adalah suatu tokoh yang bertanggung jawab atas terjadinya pertempuran ini. Lanjut, Muhammad Toha adalah seorang pemuda yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Tetapi, sedihnya ia gugur dalam pertempuran di Gedung Bank Indonesia Medan pada tanggal 1 Desember 1945. Amir Hamzah adalah seorang sastrawan Indonesia yang juga turut berjuang dalam pertempuran Medan Area. Ia juga gugur pada pertempuran di Sungai Deli, Medan pada tanggal 20 Desember 1945. Rashid Rida adalah seorang ulama dan tokoh masyarakat yang tutut memberikan dukungan moral kepada para pejuang Medan Area.
lagi ada Sultan Syair, adalah seorang tokoh politik Indonesia yang juga turut memberikan dukungan pada para pejuang Medan Area. Lanjut, latar belakang. Penyebab terjadinya pertempuran Medan Area adalah karena adanya niat Sekutu dan NIJ untuk kembali menguasai Indonesia. Sekutu yang mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 awalnya mengaku hanya untuk mengurus tawanan perang. Namun, ternyata mereka juga membawa pasukan NIJ yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Kronologi pada seluruh pertempuran ini, pada awalnya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menerima baik kedatangan pasukan Inggris yang berkaitan dengan tugasnya membebaskan tawanan yang perang Belanda. Namun, pada 13 Oktober 1945, salah satu tentara NIJ penghuni hotel di Jalan Bali merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Dari sanalah peristiwa pertempuran ini dimulai. Para pemuda menyerang gedung pemerintah yang dikuasai Sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pemantang, Silintar, dan Brastagi. Banyaknya insiden yang terjadi membuat Sekutu pada 18 Oktober 1945 mengultimanium rakyat agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Pada 1 Desember 1945, tentara Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggir Medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Selanjutnya pada 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikutsertakan pesawat tempurnya. Lalu pada April 1946, Sekutu berhasil menguasai kota Medan. Tentara Inggris kemudian mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari Medan. Kemudian pada 10 Agustus 1946 di tebing tinggi, diadakan pertemuan para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Dalam pertemuan tersebut, terbentuklah Komando Resisten Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Di bawah komando ini, perjuangan di Medan Area kembali bangkit. Komando ini terus memberikan perlawanan kepada pihak Sekutu di wilayah kota Medan. Pertempuran Medan berakhir tepat pada 15 Februari 1947 pukul 24. Setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencana Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Kemudian, para panitia teknik gencan senjata untuk melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demokrasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkan garis demokrasi yang melingkar kota Medan serta daerah koridor Medan berlawanan. Nah, pada pertempuran ini, dengan kemenangan Sekutu pada akhirnya, pertempuran ini telah menunjukkan sangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Medan Area telah menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Setelah itu, pertempuran ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur di kota Medan. Pertempuran Medan Area dapat dikenang dengan berbagai cara, seperti dengan membangun monumen peringatan melanggar upacara peringatan atau mengadakan seminar dan diskusi. Pelajaran yang saya personal sendiri yang dapat saya pelajari dalam pertempuran Medan Area mengajarkan saya tentang pentingnya semangat perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Setelah itu, pertempuran ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi musuh maupun penjajah. Pertempuran Medan Area merupakan salah satu pertempuran besar dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini menunjukkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang gigih dalam melawan penjajah. Itu saja penjelasan singkat yang saya dapat berikan kalian pada video ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Bilia Filasini, sampai jumpa lagi. Pertempuran Palagan Ambarawa atau sering disebut dengan Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dan tentara Inggris
pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hal ini dimulai pada saat Brigade Artileri yang mendarat pada Semarang pada 20 Oktober 1945. Awalnya, mereka terlihat ingin mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, ternyata kedatangan tentara Inggris tersebut dibojengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadi insiden Magelang yang berubah menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan sepakat dengan membuat 12 pasal yang diantaranya berisi sebagai berikut. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajiban melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoners War and Internees atau disingkat APWI. Jalan Raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Namun, pasukan sekutu mengingkari 12 pasal tersebut, sehingga pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara pasukan TKR dipimpin oleh Mayor Sumarto dan tentara sekutu. Pada 21 November, pasukan sekutu di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun, pada 22 November, pertempuran meletus dan terjadi pengeboman pada kampung-kampung di Ambarawa yang menghasilkan banyak korban jiwa. Pada 5 Desember, pasukan TKR berhasil menghancurkan garis pertahanan terdepan pasukan sekutu Inggris di Banyu Biru. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing dan berhasil mengepung musuh di dalam kota dan mengetahui pertahanan musuh terkuat berada di Benteng Willem. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam, dan pasukan Inggris berusaha melakukan pertempuran hingga pada 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pada akhirnya, pasukan TKR memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut. Ada beberapa tokoh yang berperan pada peristiwa Palagan Ambarawa. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman berperan sebagai panglima perang dengan mengajarkan taktik stupid kurang yang membuat lawan terjepit. Yang kedua adalah Gatot Subroto. Gatot Subroto berperan sebagai pejuang militer Indonesia. Yang ketiga adalah Letkol Isdiman. Letkol Isdiman berperan sebagai perwira TKR dan memimpin pertempuran. Yang keempat ada Surono Rekso Dimejo. Surono Rekso Dimejo berperan dalam menjabat sebagai kapten di bawah Komando Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Yang kelima, Letkol Sarbini Marto Diharjo. Ia berperan dalam memimpin pasukan Resimen Pusat Teduh untuk menyerang pasukan sekutu di Desa Jambi. Yang keenam, ada Gusti Pangeran Harjo Jatikusumo. Ia berperan dalam melacak dan mengepung pasukan asing dalam memimpin pasukan TKR dengan baik. Kesimpulan dari peristiwa ini adalah pertempuran Ambarawa berakhir dengan kemenangan dari TKR karena TKR berhasil merebut benteng pertahanan sekutu yang tangguh. Kemenangan pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan keberhasilan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk Monumen Palagan Ambarawa. Yang dapat dipelajari dari perang pertempuran Ambarawa adalah nilai-nilai dari para pahlawan, yaitu kerja keras, demokratis, cinta tanah air, dan peduli sosial. Ada beberapa cara untuk menerapkan nilai-nilai yang dimiliki oleh para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cinta tanah air dengan menuruti peraturan dan undang-undang Indonesia, mengikuti upacara bendera dengan serius, peduli dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan bantuan, dan lain-lain.
Pertempuran Medan Area terjadi di Sumatera, lebih tepatnya di Sumatera Utara dan terkhusus di Medan. Pertempuran ini berjalan cukup lama. Pasukan sekutu Inggris membawa satu brigade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26 yang diboncengi oleh pasukan Belanda, Netherlands, Indisch Civil Administratie atau NICA. Ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly tiba di Medan, Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Awalnya mereka disambut oleh pemerintah lokal dan diperbolehkan menempati beberapa hotel demi menghormati mereka yang bertugas mengurus tahanan perang. Pasukan yang dibentuk dari bekas tahanan perang ini melakukan perubahan sikap menjadi angkuh sehingga pada akhirnya memunculkan kecurigaan pada Nica yang menimbulkan dibentuknya pasukan oleh Ahmad Tahir yang bekas pasukan Yugun yang merupakan salah satu pelopor pembuatan pasukan tersebut. Hingga akhirnya seorang penghuni dari hotel tersebut merebut lencana bendera merah putih yang dimiliki oleh salah satu pasukan Indonesia dan diinjak-injak. Hal ini terjadi di hotel di Jalan Bali di Medan. Hal itu menimbulkan pertempuran yang dilaksanakan pada 13 Oktober 1945. Para pemuda yang menjalankan pertempuran menyerang gedung pemerintah yang dikuasai oleh sekutu. Insiden juga menjalar ke beberapa kota seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Dalam insiden, jatuh 96 korban luka-luka yang sebagian besar dialami oleh pasukan Nica. Hal itu membuka pada lawan untuk memulai aksi intimidasi dengan menyebar pamflet penyerahan senjata pada tanggal 18 Oktober 1945. Pertempuran pun terus berlanjut. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak lawan memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di sudut-sudut kota Medan, sehingga sampai saat ini terkenal sebagai Medan Area. Selain itu, pihak lawan melakukan aksi pembersihan unsur-unsur RI. Pertempuran menjadi tak terhindarkan di Medan Area, sehingga membuat Medan menjadi tak aman. Pada 10 Desember 1945, pihak lawan berusaha menghancurkan konsentrasi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, namun digagalkan oleh para pemuda, yang malah menyebabkan seorang perwira Inggris diculik oleh para pemuda. Selain itu, beberapa truk sekutu dihancurkan yang menyebabkan kembalinya ancaman penyerahan senjata pemuda oleh Ted Kelly. Bila tidak diserahkan, maka akan ditembak mati. Pada April tahun 1945, tentara sekutu mendesak pemerintah RI di Medan untuk kemudian pindah keluar kota. Gubernur markas divisi TKR serta wali kota akhirnya dipindahkan ke Pematang Siantar, sehingga Medan dikuasai. Pada 10 Agustus 1946 di tebing tinggi diadakan pertemuan komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertempuran ini menghasilkan komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang dibagi menjadi 4 sektor dan dibagi lagi menjadi 4 subsektor. Satu sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando ini berkedudukan di Sudi Mengerti, Trepes. Komando baru ini meneruskan perjuangannya di Medan Area. Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1947 setelah Komite Teknik Gencatan Senjata oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Sesudahnya panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari Medan serta koridor Medan melawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai tentara Belanda dengan panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh Tentara Republik Indonesia seluruhnya berukuran 8,3 km. Pada tanggal 14 Maret 1947,
ini dimulailah pemasangan patok-patok serta garis demarkasi tersebut. Tetapi kedua belah pihak, Belanda dan Indonesia, selalu bertikai tentang garis-garis demarkasi tersebut. 4 bulan setelah pertempuran berakhir, Belanda akhirnya melaksanakan operasi Produk atau dikenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Terdapat beberapa akibat dari pertempuran Medan Area ini, yaitu terbaginya kawasan Medan oleh beberapa garis demarkasi, pusat pemerintahan dari Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar. Selain 96 orang terluka, terdapat 7 pemuda dan 7 anggota NICA yang meninggal dunia. Pertempuran pun terus berlanjut sehingga pada akhir kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1949. Pertempuran Medan Area merupakan pertempuran yang membutuhkan banyak waktu dan merupakan bukti bahwa kondisi negara Indonesia yang baru merdeka saat itu sangat tidak stabil dan tidak aman, dan membutuhkan banyak perjuangan untuk mempertahankan kondisi kemerdekaan tersebut. Sehingga saya yakin saya harus menghargai, menghormati, dan ikut membela negara berdasarkan teladan yang ditunjukkan oleh para pahlawan tersebut. Kondisi negara di era reformasi memang lebih stabil dan lebih aman. Namun kita sebagai negara Indonesia tetap perlu membela negara kita, walau dengan cara yang berbeda dan diadaptasikan atau disesuaikan oleh era sekarang. Sekian, terima kasih.